Skipjack Digital. Selamat datang di The Skipjack Show, di mana kita akan bantuin kamu dan bisnis kamu secara digital. Dan di sini saya sebagai Ian, host dari The Skipjack Show. Kita punya tamu Henry Eka Diana. Tapi untuk sebelumnya mulai, saya mau perkenalan dulu untuk Henry. Henry sendiri ini udah bekerja di Skipjack Digital jalan tahun ketiga ya? Ya, betul. Jalan tahun ketiga, di sini dia berperan sebagai Performance Marketing Manager. Dan waktu itu gue ketemu Henry awalnya benar-benar dari part time, terus kemudian full time di sini sampai pindah dari Jakarta ke Bali. Orang yang bekerja di field benar-benar berbeda itu bisa masuk ke digital marketing industry karena sesuai background waktu itu kan, kalau nggak salah lu itu udah experience ya, udah profesional gitu, udah profesional di satu bidang, terus pindah ke bidang lain melalui digital bootcamp dan akhirnya dapat pekerjaan di Skipjack Digital sampai sekarang. Jadi kita akan mulai dulu. Mungkin tadi kan gue udah share tuh beberapa background lu. Ada yang mau di-share dulu gak ke teman-teman di luar sana nih? Oh, oke. Jadi gue tuh sebenarnya lulusan di Institut Pertanian Bogor dan gue jurusan di Fakultas Perikanan Kelautan. Dan saat itu gue sebagai di teknologi hasil perairan untuk jurusannya. Setelah lulus, gue sendiri tuh di hire sebagai MT di perbankan. Itu kurang lebih sekitar 7 tahun, kemudian di hire lagi di bidang finance juga di manufaktur. Nah, kenapa gue bisa pindah dari bidang yang sebelumnya memang udah gue jalanin selama 7 tahun lebih itu ke digital marketing. Yang pertama itu karena pengaruh dari keluarga sebenarnya. Ya, sebelum kita jumping ke pengaruh nih, misalkan kita kan udah ada di bidang dari perikanan terus ke bank. Ya, itu kan udah jumping tuh. Oh, ya sebenarnya sih awalnya itu karena waktu itu ada rekrutmen di kampus dari perbankan itu sendiri dan saya coba untuk lamar. Jadi karena waktu itu belum lulus tapi udah di hire, jadi ya biasa ya, egonya anak lulusan baru mau lulus kuliah tapi belum wisuda tapi udah dapat penawaran untuk kerja. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? 2013. 2013. Ya, berarti 2013. Angkatan 2009. 2013 itu sebenarnya udah mulai start kerjanya, tapi lulusnya itu 2012. 2012. Oke, berarti fresh grade jam ya, 2012 masih panas-panasnya ya, untuk cari bank, cari perbankan, industri yang udah settled, established ya. Betul. Terus. Oke, jadi perikanan jadi periklanan. Jadi awalnya memang karena tadi ya pindah dari sebelumnya stay di Jakarta, terus kemudian pindah ke Bali, dan sempat di Bali itu kebetulan saya tinggalnya nggak di kota besar, terutama Denpasar, jadi di salah satu kabupaten di Bali ini, dan sempat cari kerjaan kayak semacam honorer dan lain sebagainya, tapi ternyata dari segi income itu jauh sangat ya istilahnya kecil banget. Nah kemudian dari situ coba untuk ke Denpasar. Di Denpasar kebetulan pas sama-sama dapat marketing juga tapi di offline. Nah selama mengerjakan offline itu ternyata saya juga dikasih tanggung jawab untuk ngerjain online-nya. Cuman di situ belum punya pengalaman dari bidang online itu seperti apa dan apa sih sebenarnya yang harus dikerjakan. Dan itu memang start pertama COVID tahun 2021 bulan Maret. Nah, 2020 ya. 2020 bulan Maret. Waktu itu memang lagi belum peaknya, tapi Maret akhir itu udah mulai banyak dar gitu kan. Akhir digital sales juga dar. Iya, digital sales juga dar banget. Kebetulan waktu itu sempat di bidang telekomunikasi. Nah di telekomunikasi itu agak susah kan untuk bisa dapetin customer orang, kayak mau lakukan event juga nggak bisa. Kita biasanya kan lebih ke modem. Jadi biasanya kita punya event di bandara, di mall-mall dan sebagainya. Tapi semuanya juga nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita jalanin via digital. Karena dari situ sambil kerja offline, sambil ambil course. Ambil course ini udah berbayar atau masih gratis? Kebetulan sebenarnya dari awal Januari waktu baru pindah itu kan sempat sebulan tuh break untuk liburan. Terus kemudian tahun 2020-nya itu mau cari kerjaan. Sebenarnya udah dapat tawaran di beberapa bootcamp, cuman masih consider untuk ikut nggak ya, kok mahal ya gitu. Biayanya kan lumayan gitu loh harganya gitu kan, nggak cuman 5 jutaan.
Tapi ya lebih dari itu. Belasan juta. Akhirnya cukup dikonsider dulu sampai akhir tahun. Nah dari akhir tahun ternyata semakin heavy karena sales offline gak bisa diandelin. Semua di Bali juga travel tutup. Semua travel internasional juga balik ke negaranya. Jadi mau gak mau harus bisa survive untuk growth sales di Online. domestik sendiri secara online. Dari situ ya ada beberapa insentif sebenarnya dari hasil sales di offline itu. Jadi ya saya coba untuk ambil salah satu bootcamp yang memang secara traceability-nya itu lebih oke dan ada alumni juga di situ. Ada teman di situ. Ada teman di situ yang alumni juga dan dia merekomendasikan untuk pakai yang warna kuning gitu kan, tahu lah ya warna kuning apa. Kalau hijau sama oranye buat belanja. Hijau sama oranye buat belanja. Betul. Kuning buat belajar. Kuning buat belajar. Jadi ada beberapa lah yang ditawarkan dan memang level harga juga beda-beda gitu kan. Bulan cocok yang warna kuning dan mulai start di tahun 2021 Januari. Itu kelas 3 bulan, terus kemudian 3 bulan tuh di labs. Labs ini kayak kita kuliah KKN ya, atau magang lah lebih tepatnya. Tapi langsung go through ke jalanin ads atau bisnis dari masing-masing brand yang akademikasi. Gitu. Kalau ditarik balik nih kan berarti dari kuliah perikanan tuh teknik bukan sih, engineering bukan sih? Kayaknya lebih ke pangan sih, tapi di bidang Teknologi pangan. Iya, teknologi pangan. Jadi, tapi di perikanan ya, kan khusus kuliah perikanan. non bisnis lah, non marketing, terus kerja ke bank, terus ada keluarga ya pindah ke Jembrana. Iya, betul. Terus pindah ke sini, tinggal di Denpasar sampai dapat kerjaan di sini kayak gitu berarti kan. Yes. Nah, sebelum jumping ke marketing nih, ini kan pasti banyak juga teman-teman yang misalnya kuliah jurusan A, kerja B, atau enggak kuliah A tapi maunya kerja B, atau enggak kuliah A tapi kerjanya kok anjay nggak sesuai jurusan gitu, atau enggak sesuai ekspektasi. Ada perbedaan nggak sih, atau enggak ada transisi nggak sih? Pelajaran apa yang bisa diambil nih misalkan dari jurusan lu untuk masuk ke marketing? Karena kan kalau orang ngomong tuh marketing tuh kerjanya semua jurusan gitu ya. Iya, betul gitu. betul. Ada pelajaran apa gak? Oke. Gimana transisinya kayak gitu? Sebenarnya sih kalau dari zaman kuliah ke pekerjaan itu sebenarnya ada yang gua ambil itu terkait dengan cara kita membuat reporting dan cara menganalisa dari setiap kita praktikum di lapangan ataupun di labs. Dari situ ternyata yang akan jauh berbeda dengan kerjaan yang saat ini, di mana di performance itu kan kita harus lakukan eksekusi istilahnya untuk bisnisnya apa, terus kemudian kita baca dan dilaporkan atau dipresentasikan melalui presentasi. Nah itu sih sebenarnya yang karena waktu di jurusan itu hampir seminggu itu bisa sekitar 3 atau 5 laporan yang harus dibuat melalui tulis tangan zaman dulu. Iya di kuliah. Dulu masih tulis tangan. Ketahuan umurnya. Enggak, sebenarnya bukan karena teknologinya, tapi memang di kampus itu melarang untuk pakai diketik karena takut ada copy paste gitu. Jadi diusahakan untuk bisa baca sama menulis. Karena kalau nulis itu kan kita bisa langsung masukkan apa yang dibaca sama yang dituliskan itu beda. Padahal belum ada ChatGPT tuh ya. Iya, nah itu. Bahaya juga kalau ada ChatGPT ya. Oke. Terus kan udah cerita nih apa namanya, ngambil kerjaan offline marketing, terus mengejar online. Nah, untuk masuk ke bidang digital marketing sendiri itu kan ada banyak skopnya. Jadi ada social media, digital ads, SEO, apalagi analytics, email. Waktu ngambil bootcamp itu ada pilihannya nggak sih atau semuanya itu dipelajari? Buat kamu para pelaku UMKM ataupun personal yang ingin belajar tentang Facebook Ads, kita akan adain workshop praktikal offline di Denpasar, Bali, tempatnya di Daambengan Tenten. Ini kita akan bikin cukup limited, jadi kita mau learningnya itu benar-benar efektif. Buat kalian para pelaku UMKM, bisnis, ataupun personal yang ingin belajar Facebook Ads, kita akan adain offline workshop di tanggal 15 Juli 2023 di Denpasar, Bali. Sign up sekarang, linknya tersedia di sosial media kita dan kita bikin tempatnya terbatas karena kita mau pembelajarannya ini efektif. Jadi nggak kita kejar profit sebanyak-banyaknya, tapi kita mau pembelajaran yang benar-benar menghasilkan ilmu kepada kalian para calon peserta. Jadi daftar sekarang, limited slot 15 Juli 2023. See you there.
Oke, waktu bootcamp sebenarnya kalau untuk digital marketing itu hampir semuanya dipelajarin dan itu ada term ya seminggu satu channel, misalkan satu minggu Facebook, satu minggu Google Ads, satu minggu content marketing, satu minggu social media dan lain sebagainya. Nah dari situ tuh setiap minggu tuh kita ada assignment. Nah dari assignment itu kita bisa tahu sebenarnya kemampuan kita tuh ada di mana dan di titik mana, kuat apa kita. Nah dari situ kita bisa pilih, oh ternyata itulah kekuatan kita dari masing-masing assignment. Nah dari kekuatan itu kita nanti bisa langsung fokus ke jurusan pada saat di lab. Nanti dipilih lagi mau SEO, mau performance atau mau social media. Nah karena pada saat di Email nggak ada itu email. CRM. adanya content marketing, ada CRM juga. Oh, ada juga. Cuman karena waktu itu kuatnya di performance, jadi ya udah waktu saat labs, kebetulan aku langsung dikasih 3 brand dan langsung pegang di performance. Gitu. Performance ya, pasti performance biasanya paling banyak ya. Atau performance sosmed yang di pikiran gue paling banyak ya. Betul, sosmed yang paling banyak orang kayaknya masih antusias terkait dengan sosmed, gimana bisa naikin followers, bisa viral atau mungkin FYP di Karena TikTok dan lain sebagainya. Bisnis paling mudah entry level ke digital marketing kan lewat konten Content marketing, marketing. dan sosmed. Baru setelah itu performance ya ke depannya. Yes. Nah, itu Betul. kan udah dijalanin dan sekarang udah mau hampir 3 tahun nih di industri digital. Yep. Ada insight gak? Ada perbedaan gak? Apakah ada perbedaan kerja di dunia yang udah established dibandingkan dengan kerja di dunia digital? Atau ada beda ekspektasi gak dari lulus bootcamp sampai sekarang tuh kayak gimana? Oke, sebenarnya kalau perbedaannya cuman terkait dengan implementasinya aja. Tapi semuanya itu kita gimana caranya bisa mengetahui level-level customer. Jadi kan kalau kita tuh sebagai bisnis itu kan harus tahu di marketing tuh mana yang jadi cold customer, warm customer sama hot customer. Nah itu tuh yang menjadi faktor utama ketika kita jalanin marketing, baik itu yang online maupun yang offline. Jadi di situ sih. Terus dengan banyaknya bootcamp, waktu itu kan bootcamp berarti awal-awal COVID kan boom tuh. Ya, Boom kan, terus sampai sekarang kan banyak, sampai posisi digital marketing itu kan banyak banget nih. Nah menurut pandangan lu oversupply gak sih profesi di digital marketer ini? kalau masih Dengar-dengar kan sekarang satu batch sudah 1.000 orang tuh. Iya, Berarti 800 sampai 1000 ya orang. ada 1.000 tenaga kerja nih, yang rata-rata mungkin main strength-nya itu di performance ads gitu. Oke. Kalau menurut gue sih sebenarnya masih dalam cakupan ya. Karena nggak hanya di bendera kuning, tapi di beberapa bendera pun juga lakuin. Dan itu tuh ternyata di digital marketing kan banyak. Jadi nggak hanya di performance, nggak hanya di social media dan lain sebagainya. Nah itu pun biasanya nggak hanya orang untuk cari kerja, tapi ada beberapa orang yang sudah punya bisnis atau apa namanya UMKM, dia ikut juga untuk kembangin bisnisnya sendiri dan masing-masing. Nah karena digital ini sendiri ya kita akan terus berjalan sampai ya nggak ada ya, kalau internet mati sebenarnya nggak bisa sih jalanin lagi digital ya selagi itu jadi demand yang paling tinggi di digital ya itu akan tetap terus dibutuhkan posisi tersebut. Ada tips gak untuk teman-teman yang masih training di bootcamp terus mau cari kerja, itu sebenarnya kemampuan apa sih yang menurut lu paling valuable? Di sini kan lu punya persepsi sebagai alumni, persepsi sebagai orang yang sebenarnya sedang kerja di industrinya sendiri. Oke. Yang paling terpenting sih sebenarnya dari diri kitanya sendiri sih. Mana yang kalian cintai, mana yang kalian sukai. Kalau misalkan kalian dari dua hal itu tidak apa ya istilahnya tidak cocok, lebih baik ditinggalin aja. Karena di dunia kerja digital ini dua hal itu adalah yang paling mempengaruhi sampai mana kita berhasil untuk kerjainnya gitu. Contohnya misalkan kita performance ads. Kita performance ads itu klien minta untuk upload ads, klien minta optimisasinya seperti apa. Kalau misalkan kita udah suka, mau jam berapapun kita akan kerjain. Dan kita nggak mentingin, ini 2 jam luar kantor nih nggak usah dikerjain. Tapi karena kita juga punya kesukaan dan ketertarikan terhadap bidang ini, terus juga ada engagement sama brandnya, ya semua itu akan dilakukan dengan hati gitu. Asik. Jadi klien kita chat kita jam 12 malam. Nggak, jangan. Ya pokoknya masih bisa lah, karena suka juga kan dengan kerjaannya. Oke. Jadi itu aja pembelajaran yang bisa kita dapetin. Jadi untuk teman-teman yang lagi bootcamp dan lagi mau pindah jurusan, masih banyak ya kesempatannya. Ya masih banyak kesempatannya. Dan Switch career itu ya
Ya maksudnya kayak kuliah kasus cari salah atau enggak itu juga nggak bisa dibilang salah. Karena dari semua yang kita lakukan di kuliah itu akan ada nilai positifnya. Masih banyak kesempatan, balik ke diri sendiri, lakuin apa yang kita kerjain semaksimal mungkin ya. Betul, harus maksimal. Pokoknya lakuin aja, jangan sampai ngeluh. Dan yang gue tangkap sebenarnya bootcamp itu bagus untuk tahu kesukaan kita tuh di mana. Jadi Betul. kalau misalkan oke, gue mau ke digital, tapi digital sendiri kan banyak spektrumnya. Jadi itu bisa ngebantu kita nentuin opsi apa gue mau CRM, gue mau ads, gue mau social media, itu bakal ngebantu lebih ngarahin ya. Ya. Ya walaupun lumayan bayarnya. Jadi kalau kalian udah tahu apa yang disukain, itu pasti akan ngebantu lebih jauh. Jadi bootcamp itu kan ngebantu menentukan area mana yang kita suka ya. Ya, Jadi betul sekali. ngebantu banget. Oke, sekian dari The Skipjack Show. Thank you and see you next time. Skipjack Digital.